Saat ini banjir di Jakarta lebih cepat surut berkat bantuan pasukan Oranye. Mereka dengan sigap membersihkan saluran yang tersumbat ketika banjir melanda. Setelah banjir surut, pasukan Oranye dengan giat membantu warga membersihkan rumah dan prasarana umum dari sisa lumpur dan sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 15.000 pekerja prasarana dan sarana umum atau PPSU atau yang disebut dengan pasukan Oranye untuk memberikan sampah dan genangan di jalanan. Pasukan Oranye disebar ke tiap kelurahan untuk membersihkan sampah dan memelihara sarana umum lainnya. Setiap kelurahan terdiri dari 40 sampai 70 pasukan Oranye. Para pasukan Oranye itu bekerja sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu maksimal 8 jam per hari. Para petugas juga diberi gaji di atas UMR serta fasilitas BPJS. Bagi petugas yang telah memiliki anak, pemerintah Provinsi DKI juga memberikan fasilitas KJP agar anak mereka bisa bersekolah. Sejak kehadiran pasukan Oranye, Jakarta memang terlihat lebih bersih dan rapi. Ini terbukti dengan banyaknya apresiasi dan dukungan yang diberikan oleh warga ibu kota. Kota Jakarta saat ini memiliki tim kebersihan yang dikenal dengan nama Pasukan Oranye. Baru-baru ini, aksi dari Pasukan Oranye menjadi viral di sosial media. Ya, apresiasi positif banyak diberikan pada keberadaan pasukan Oranye ini, dan untuk membahas lebih dekat dengan pasukan Oranye sudah hadir di studio Landstok Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Syarifuddin, dan juga hadir ini anggota pasukan Oranye yang baru-baru ini kemudian menjadi viral di sosial media karena aksinya yang terekam oleh kamera. Ada Mas Dadang. Selamat siang Mas Dadang, selamat siang Pak Syarifuddin. Terima kasih sudah hadir di Landstok. Kita ke Mas Dadang dulu kali ya, penasaran ini ya. Boleh, ini penasaran dan kita udah obrolin juga ya. Bisa menyelam di ini dalam kondisinya memang parit, banjir, memang terjadi banjir begitu ya. Menyelam di parit yang begitu, kalau warnanya mungkin udah gelap banget ya Mas Dadang. Betul. Apa sih dorongan pada saat itu? Ya, yang pertama sih emang dari keadaan banjir juga ya. Dari pagi hujan kita berangkat, karena yang satu juga ada laporan juga. Ya. Itu di daerah mana tepatnya, dan apakah memang di daerah situ daerah atau wilayah teman-teman dari Mas Dadang sendiri dari PPSU memang sering hunting atau berpatroli di sekitar wilayah situ? Ya, kalau kita di Gondang Dia emang biasanya kan dibagi per wilayah ya, per zona gitu kan. Kebetulan saya lagi di zona RW 5 dan kita emang rutinitas muter-muter daerah situ. Dan melihat kondisi banjir, mengambil keputusan langsung mencemplungkan diri gitu ya ke dalam got yang airnya kental banget. Kalau kita bisa katakan kotor sekali ya Mas Dadang ya. Tapi apa perasaannya pada saat itu? Memang udah ini tugas saya nih. Iya. Harus menyelesaikan masalah ini begitu. Seperti apa Mas? Pertama emang udah tugasnya ya, udah fokus kita juga membersihkan saluran yang mampet ya. Tapi sebelumnya sempat langsung koordinasi dengan pimpinan juga. Begitu ada laporan kalau ada saluran yang meluap ya, terus-terusan kita koordinasi pimpinan. Saya satu tim langsung menuju lokasi. Oke, berarti memang sudah panggilan jiwa juga panggilan tugas. Jadi mau nggak mau jadi nyemplung deh tuh ke parit yang kemarin itu ya. Pak Syarifuddin, kalau kita lihat ini PPSU dan pasukan Oranye nampaknya juga jadi, kita melihatnya tren, dan kita sebagai masyarakat Jakarta senang loh melihat bangga mereka, dan senang ya Cak, iya, mereka bisa ada di sekitar kita, membantu juga di lingkungan seperti itu. Tapi awalnya sampai PPSU atau pasukan Oranye ini muncul, awal itu sebenarnya dari mana Pak? Baik Mbak, memang sebenarnya kan tugas-tugas kita terutama dalam pengolahan kebersihan, kalau dulu kita namanya dinas kebersihan, tapi sesuai struktur yang baru sudah menjadi dinas lingkungan hidup. Tentunya punya keterbatasan sumber daya PNS. Ketika kita perlukan penanganan operasional kebersihan, maka kita memerlukan tenaga tambahan yang akhirnya kita rekrut, yaitu yang namanya pekerja harian lepas dulu itu. Kita rekrut pekerja harian lepas sesuai dengan analisa kebutuhan. Ya akan kita tempatkan mungkin sebagai petugas penyapu jalan, lalu mereka petugas pembersih saluran air, lalu sopir dan kru. Nah, ketika saat itu memang masyarakat Jakarta semakin menuntut pelayanan yang cepat. Ketika terpikir bahwa itu harus cepat dilayani, lalu
pemerintah punya kebijakan, dibentuklah yang namanya PPSU. PPSU itu petugas penanganan prasarana dan sarana umum. Atau yang akan kerennya dikatakan oranye, pasukan oranye. Pasukan oranye. Jadi pasukan oranye itu sebenarnya seragam ya, seragam kita gunakan itu dulu di kebersihan. Lalu kebetulan PPSU pun pakai seragam oranye juga. Identitas mereka jadinya ya. Sehingga mereka banyak orang mengenal pasukan oranye. Walaupun memang tugas mereka hampir sama dengan tugas kita, barangkali cakupan ataupun luasan itu kita berikan pada lokasi yang berbeda. Tetapi substansinya mereka pembersihan, ya kan, lalu jalan, saluran air, dan juga hal-hal lain yang menyangkut pelayanan masyarakat yang bisa ditangani secara cepat. PPSU ini sendiri ada sejak tahun berapa Pak Syarifuddin? 2000? PPSU itu tahun 2015. 2015 ya? 2015. 2 tahunan sekitar seperti hampir itu ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun, tapi sebenarnya mengawalinya dari para PHL atau tenaga honorer tapi yang bekerja di dinas kebersihan. Iya, di beberapa dinas. Untuk penyebaran mereka, ini ada di setiap wilayah DKI Jakarta, tapi di tingkatan mana saja Pak, dan berapa mereka? Berapa personil seperti itu di tiap daerah? Baik, memang kebijakannya kan itu PPSU itu ditempatkan di kelurahan dengan pengertian pelayanan masyarakat bisa lebih cepat karena mereka adalah frontliner. Begitu ada masalah kebersihan, pohon tumbang, saluran mampet, mereka diharapkan bisa cepat melakukan tindakan. Sehingga URC ya Pak? Iya, URC lah begitu. Sehingga Pemprov mengambil kebijakan lah, dibuatlah barangkali dasar hukumnya dibentuk PPSU yang ditempatkan di kelurahan dengan waktu itu kebutuhannya 40 sampai 70 orang per kelurahan. Per kelurahan. Per kelurahan mereka menangani hal-hal yang sifatnya penanganan prasarana umum, gitu kan. Baik itu di saluran, di jalan, pohon tumbang dan lain-lainnya seperti itu. Nah, perekrutan tenaga PPSU itu sendiri yang ditempatkan per kelurahan diambil dari sumber daya manusia yang tinggal di daerah situ atau boleh dari luar, Pak, mereka? Pada prinsipnya sih semua punya kesempatan yang sama ya untuk menjadi tenaga kerja, mungkin mengabdi ke Pemprov DKI. Di situ pun dipersyaratkan warga negara Indonesia. Tidak harus berKTP Jakarta? Diprioritaskan KTP DKI saja. Jadi semua boleh punya kesempatan yang sama gitu. Barangkali untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan mungkin mereka lebih cepat untuk penanganan, ya mereka banyak juga dari masyarakat kelurahan setempat yang mendaftar ataupun kelurahan lain itu boleh. Jadi terbuka kesempatannya. Iya. Ini kita sebenarnya tidak bisa pungkiri juga dulu tidak banyak yang berminat, tapi sekarang jadi rebutan. Benar nggak tuh Pak Syarifuddin? Ya kalau beritanya seperti itu ya, karena memang mereka pun kan dapat gaji UMP 3.355.000 kalau saat ini gitu kan. Lalu diberikan lagi kesejahteraan oleh Pemprov DKI seperti BPJS tenaga kerjaan, keselamatan kerja mereka diberikan 5%. Dibayar langsung oleh Pemprov, lalu dikasih lagi BPJS kesehatan 5% juga. Jadi 10% itu kalau kita hitung hampir 334.000. Mereka dapat UMP 3.355, tambah lagi BPJS nakar kesehatan, lalu diberikan lagi mungkin anaknya dikasih KJP. Kalau yang sudah berkeluarga memiliki anak, ya itu dapat KJP. Bahkan kita di Dinas Kebersihan itu punya asrama ya, asrama, rumah susun maupun asrama yang sifatnya flat rumah flat itu, mereka punya hak untuk menempati sepanjang itu kosong gitu kan. Dan sesuai dengan membayar uang sewa? Tanpa membayar uang sewa. Mereka daripada ngontrak mungkin sebulan 10 juta gitu kan, lebih baik mereka tinggal di asrama gitu. Nggak nutup juga nanti UMP-nya ya Pak ya? Nggak nutup juga kalau cuma 3,355 tadi. Oke, lalu untuk perekrutannya sendiri tadi persyaratannya diutamakan KTP Jakarta seperti itu dan ada kuota 40 sampai 70. Sementara ini kayaknya jadi profesi yang lagi diperebutkan juga seperti itu. Ada tidak klasifikasi atau syarat yang lain yang harus dipenuhi oleh teman-teman ini untuk mendaftarkan jadi PPS? Anggota PPSU. Bener Mbak, jadi memang begini, memang kan dulu kan mereka tuh ada di kelurahan ya gitu, yang 40 sampai 70, lalu dinas juga punya petugas yang penyapu jalan, pembersih saluran mikro. Kebijakannya yang dari dinas itu dilimpahkan semua ke kelurahan, yang dari kebersihan dulu ditaruh di kelurahan, dulu saya limpahkan itu sekitar 730 orang ke kelurahan, mereka bekerja di kelurahan, tapi administrasinya di kita. Lalu PU pun demikian, PU Air, PU Bina Marga, lalu Pertamanan mereka limpahkan digabunglah sekarang ini, bergabung semua ada di kelurahan. Nah, untuk rekrutmennya sudah pasti kita punya pedoman dari Pak Gubernur, buatkan peraturan gubernur, terakhir itu dibuatkan tahun 2016. Tahun 2016 nomor 212. Di situ tentang pedoman pengelolaan rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan. Di situ diatur
barangkali syarat umur 18 tahun. Oh, ada syarat umur ya Pak? Iya, lalu KTP-nya boleh ya kan WNI, yang penting WNI, lalu keterangan kelakuan baik, surat kesehatan dokter, bebas narkoba dan lain sebagainya. Itu yang diatur dalam Pergub yang keluar dalam Pergub 212 2016. Ya, Lalu ya. dijabarkan lagi dengan surat edaran Sekda nomor 51 2016, termasuk pengaturan hak-hak mereka. Hak mereka itu gaji, yang penting tunjangan, juga ya. termasuk cuti juga diberikan di situ. Pak Syarifudin, sebelum kita menuju break, ini ada pelatihan khusus nggak buat teman-teman di PPSU ini sebelum mereka akhirnya terjun ke masyarakat? Pastinya ada. Pasti ada pelatihan khusus mereka yang diberikan, untuk mengenal tupoksinya, kita akan memberikan pembekalan. Ya. Bagaimana mungkin cara nyapu, bagaimana menangani pembersihan saluran air, lalu bagaimana menangani pohon yang tumbang. Itu pasti ada kita berikan, karena ada dinas teknis yang memang itu berfungsi sebagai pembina. Mereka harus memberikan pembekalan sehingga mereka juga nggak jadi salah. Kalau seandainya ada mungkin tiang listrik tumbang, masih mengalir listriknya, itu juga kaitannya mereka diberikan. dengan keselamatan kerja mereka. Betul, ya Pak ya. demikian. Baik. Kita akan bahas lagi lebih lanjut dan akan ngobrol Kita akan ngobrol lebih banyak dengan Mas Dadang nih pengalamannya. Kita akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah di Lanstock.